Ayona Porocu Adayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pembongkaran dan pembersihan puing ruko di Jalan Sulawesi ditargetkan rampung Kamis.
Banjir picu efek domino pada sektor ekonomi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, proses pembongkaran ruko di kawasan Jalan Sulawesi Denpasar yang roboh akibat tergerus banjir terus dikebut. Bangunan yang terdampak tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah bersebelahan langsung dengan Tukat Badung. Pembongkaran dan pembersihan puing ini ditargetkan rampung Kamis 18 September. Bangunan 6 ruko yang berada di Jalan Sulawesi roboh akibat tergerus luapan air Tukat Badung saat banjir. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembongkaran ruko untuk mencari korban yang hilang. Selain itu, kondisi bangunan dari segi struktur sudah tidak aman. Agar tidak membahayakan bangunan sekitarnya, dilaksanakan pembongkaran. Pihak pemborong pembongkaran dan pembersihan ITA menyatakan sejak diberikan pekerjaan pembongkaran, pihaknya terus bekerja meratakan ruko tersebut yang ditargetkan rampung Kamis 18 September, sehingga jalur perdagangan di kawasan tersebut bisa kembali normal. Dengan mengerahkan 2 alat berat dan 30 dump truck, pihaknya berusaha mempercepat pembongkaran dan membuang puing. Dalam pengerjaan sering mengalami hambatan kemacetan lalu lintas saat akan membuang puing-puing bangunan, karena lokasi ini berada di kawasan pasar dan pusat kota. Bu, target pembuangan ini kapan? Target pembuangannya besok, Pak. Saya? Iya. Ini membersihkan dari bongkar sama membersihkan semuanya? Sampai alat. Sama alat ya? Dumper juga. Terima beres. Terima beres, Bu ya? Pemerintah Kota Denpasar berencana mengubah deretan ruko di bantaran Tukat Badung menjadi kawasan hijau atau taman kota. Winata Bali TV. DPD Perbarindo Bali menyalurkan bantuan 5 ton beras bagi korban banjir bandang di Bali. Bantuan ini diserahkan di kantor BPBD Provinsi Bali Rabu 17 September 2025 sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana. DPD Perbarindo Bali menyalurkan bantuan berupa 5 ton beras bagi korban banjir bandang di Bali. Penyerahan dilakukan pada Rabu 17 September 2025 di kantor BPBD Provinsi Bali. Bantuan diterima langsung oleh Sekretaris BPBD Bali, Niluh Made Fiska Anggraini, dengan disaksikan jajaran pengurus DPD Perbarindo Bali. Ketua DPD Perbarindo Bali Iketut Komplit menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk simpati dan kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat sehingga aktivitas perekonomian dan pariwisata di Bali dapat kembali normal. Ini adalah bentuk simpati kami, bentuk kepedulian kami, bentuk kami hadir di tengah-tengah musibah yang tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita harapkan, tapi kita tidak pernah menyangka ternyata memang bencana itu bisa datang dengan tiba-tiba. Mudah-mudahan masyarakat Bali yang kena musibah segera bisa recovery dengan baik. Bagi masyarakat yang memiliki usaha segera bisa bangkit, bahwa kita harus menatap masa depan jauh lebih baik. Sebagai industri BPR, BPRS yang ada di Bali, melakukan kegiatan usaha di Bali, tentu kita berharap bahwa segera pulih kembali sehingga masyarakat bisa beraktivitas, ekonomi Bali bisa lebih baik, kemudian juga pariwisata Bali bisa normal. Sekretaris BPBD Bali Niluh Made Fiska Anggraini memberikan apresiasinya atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh DPD Perbarindo Bali. Pihaknya memastikan bantuan akan segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir melalui pendataan di posko-posko pengungsian agar penyaluran benar-benar tepat sasaran.
Tentunya barang tersebut atau bantuan tersebut nanti akan kami distribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir ini. Segera kami akan lakukan. Tentunya kan kami akan mendata posko-posko mana saja yang akan memerlukan itu. Kemudian mereka akan memberikan data kebutuhannya apa saja dan tentunya kami akan segera memberikan itu. Apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Anggraini. Dia menilai bantuan ini sangat bermanfaat dan perlu berkelanjutan. Menurutnya dalam jangka panjang, para korban banjir masih memerlukan dukungan, khususnya bagi yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Perbarindo yang sudah berbagi 5 ton beras kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir ini. Nah, kami dari Dinas Sosial P3A Provinsi Bali memohon agar bantuan ini tidak kali ini saja, akan berkelanjutan. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir bandang. Perbarindo Bali menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat di Bali. Yana, Bali TV. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir bandang di Bali, Insinyur Inengah Senantara, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Nasdem Dapil Bali, menyalurkan 400 paket bantuan sembako dan perlengkapan rumah tangga berupa handuk, sprei, dan kasur kepada warga yang terdampak. Bantuan ini diserahkan di 2 lokasi, yakni Banjar Tohpati, Kecamatan Denpasar Timur, serta Banjar Tegal Kori dan Banjar Wanesari, Kecamatan Denpasar Utara pada Minggu 14 September 2025. Penyerahan bantuan Senantara didampingi oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kota Denpasar, Agung Ngurah Gede Widiada. Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem Wayan Gatra serta jajaran pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Insinyur Inengah Senantara menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud tanggung jawab moral, kepedulian, dan keprihatinannya sebagai wakil rakyat terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Atas nama pribadi sekaligus sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bali dan juga mewakili Partai Nasdem Bali, Insinyur Inengah Senantara menyerahkan bantuan sebanyak 400 paket sembako serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya pada warga terdampak banjir. Hal ini merupakan komitmen Senantara yang sejalan dengan tagline Senantara Peduli, Senantara Berbagi, yang menegaskan bahwa banjir bandang yang terjadi di Bali merupakan bencana luar biasa yang menelan korban jiwa sebanyak 18 orang serta menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban sekaligus memberikan semangat untuk bangkit kembali. Selain itu, Senantara menyoroti perlunya perhatian serius terhadap tata kelola lingkungan di Bali. Ia menilai terdapat 2 faktor utama yang memperburuk dampak banjir, yakni alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan kurangnya disiplin masyarakat dalam pengolahan sampah. Curah hujan tinggi memang menjadi faktor pemicu, namun jika tata kelola lahan dan drainase berjalan baik, bencana dengan dampak sebesar ini tidak akan terjadi. Inilah semangat yang dimaksud dalam Senantara Peduli, Senantara Berbagi, yakni hadir tidak hanya memberikan bantuan tetapi juga mendorong perbaikan sistem agar masyarakat lebih terlindungi di masa mendatang. Lebih lanjut, Senantara menampung aspirasi warga mengenai kebutuhan pembangunan jalan air baru. Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko banjir kemudian hari. Ia berharap anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasdem, Wayan Gatra, dapat mengambil langkah optimal di tingkat daerah. Jika belum terselesaikan, dirinya berkomitmen memperjuangkannya di tingkat pusat. Senantara mengatakan lebih lanjut, kebetulan wilayah terdampak berada di Kota Denpasar dan Partai Nasdem memiliki wakil di sana. Pihaknya berharap langkah awal dapat dilakukan di daerah dan jika masih menemui kendala, pihaknya siap memperjuangkan di pusat. Mengakhiri kegiatan, Senantara menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat. Ia berharap agar peristiwa banjir bandang yang menimpa Bali tidak kembali terulang. Ia mengajak semua pihak bersama-sama menjaga lingkungan agar musibah serupa tidak terulang. Dengan semangat Senantara Peduli, Senantara Berbagi, pihaknya akan terus berusaha hadir di masyarakat. Sementara itu, tokoh masyarakat serta warga yang hadir menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepedulian Senantara. Bantuan ini dinilai bukan hanya meringankan beban, tapi juga menjadi dorongan moral bagi warga untuk tetap tabah menghadapi musibah. Kita, Partai Nasdem,
Pak Senantara sendiri merasa prihatin melihat kondisi yang ada di lapangan. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita yang dari Bali atau luar Bali bisa saling membantu, memberikan bantuan apapun bentuknya. Yang penting ikut rasa prihatin, memberikan bantuan dalam bentuk materi barangkali, memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas yang lainnya. Kita mengundang semua pihak agar ikut berpartisipasi tentang Bali sekarang. Nah, harapan saya Bali ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Amin. Ini utamanya PR buat pemegang kendali kekuasaan. Mari jaga Bali, gunakan Bali sebagai saudara, ya, sehingga alam Bali pun ada vibrasi menggunakan kita sebagai saudara. Mudah-mudahan Bali ke depan tidak terjadi lagi. Tim Liputan Bali TV. Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon membuka Rakerda DPD Partai Demokrat Bali yang berlangsung di Denpasar. Rakerda ini diikuti oleh seluruh pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Sebali. Rakerda ini langsung dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Imade Mudarte, didampingi Sekretaris Imade Sade, pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, dan seluruh pengurus Dewan Kehormatan Daerah Partai Demokrat Bali. Selain itu turut hadir Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Sebali, Kepala Bapilu DPD dan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota Sebali. Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon mengatakan, Rakerda merupakan amanah Kongres yang harus dijalankan minimal 2 tahun sekali. Rakerda ini bertujuan untuk membuat sebuah perencanaan ke depan dengan konsep yang sama, yang meminta pengurus DPD dan DPC serta anggota fraksi tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk membuat suatu rumusan terutama terkait situasi sosial terkini dan memberikan respon serta harus sensitif dengan keadaan saat ini. Hari ini dijalankan sebagai organisasi Partai Demokrat ini ya memiliki program-program yang memang pro rakyat, program-program yang bisa menarik simpati dan empati rakyat. Kalau kita mau ada simpati dan empati rakyat, kita juga harus menunjukkan simpati dan empatinya kepada rakyat. Dengan cara apa? Ya silakan rembukan. Ada kegiatan, ada program. Apa yang telah dijanjikan dulu masa kampanye, jalankan. Apa yang memang hari ini dibutuhkan masyarakat, jalankan. Seperti tadi, kami bersama dengan para pengurus DPD juga terjun langsung ketemu dengan masyarakat yang terdampak oleh bencana banjir. Lebih lanjut, Herman Khairon menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan instruksi kepada Ketua DPD dan Ketua DPC agar kantor DPD dan DPC Partai Demokrat dijadikan rumah aspirasi untuk intensitas komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Jika ada pengaduan atau program-program pro rakyat, bisa segera direspon. Selain itu, AHY juga berpesan agar mesin partai harus berjalan. Kartu tanda anggota KTA harus meningkat sejalan dengan berjalannya mesin partai dan para kader harus menabung elektoral. Para anggota fraksinya secara individu, para caleg, para yang punya minat untuk menjadi bupati, wali kota harus bergerak dari sekarang. Harus nabung elektoral namanya. Harus nabung elektoral dari hari ini. Kalau kita jauh-jauh hari sudah bisa menjalankan ataupun bisa menarik simpati, empati dengan kita juga memberikan simpati dan empati kepada rakyat, insya Allah inilah sebagai bagian dari nabung elektoral di masa yang akan datang. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali Imade Mudarte mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik untuk Partai Demokrat secara nasional menempati peringkat 2. Untuk itu ia meminta sesama kader harus saling mendukung. Rakerda ini berlangsung 1 hari dengan 2 sidang pleno. Pembiayaan Rakerda berasal dari kas DPD dan partisipasi para kader. Winata Bali TV. Banjir picu efek domino pada sektor ekonomi. Kami segera kembali dengan laporannya.
White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, banjir besar yang melanda Bali tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memicu efek domino di sektor ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM. Situasi ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas perekonomian masyarakat. Dampak bencana terlihat jelas pada sisi supply side. Banyak UMKM skala kecil mengalami kesulitan likuiditas dan hambatan keuangan, sehingga roda usaha mereka terhambat. Kondisi tersebut membuat kapasitas produksi melemah dan suplai barang di pasaran berkurang. Di sisi lain, demand side atau permintaan publik terhadap produk UMKM tetap berlangsung, bahkan cenderung meningkat. Ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang ini menimbulkan tekanan berupa excess demand. Akibatnya harga-harga berpotensi naik dan mengancam daya beli masyarakat. Situasi tersebut menegaskan perlunya peran aktif otoritas dan pemerintah. Dukungan kebijakan dan intervensi ekonomi dibutuhkan agar UMKM tetap mampu bertahan sehingga dunia usaha kecil tidak lumpuh akibat tekanan berlapis pasca bencana. Ada tekanan dan bencana ini, tentunya suplai side dari masyarakat, terutama UKM kecil ke bawah, ini akan terhambat karena mereka kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan. Sehingga kemampuan untuk menjalankan roda usaha kecilnya ini akan terhambat, supply side. Sementara demand side itu permintaan dari publik atas produk-produk UMKM ini akan terus terjadi, sehingga ada tren tekanan excess demand. Excess demand artinya akan menekan harga akan menjadi naik. Itu yang akan menjadi ancaman. Nah, disinilah peran dari otoritas, pemerintah harus betul-betul bersinergi untuk bisa menopang dan memastikan bahwa dunia usaha ini bisa tetap, terutama usaha kecil, bisa berjalan. Banjir kali ini menjadi peringatan bahwa bencana alam tidak hanya berdampak pada infrastruktur dan kehidupan sosial, tetapi juga menguncang fondasi ekonomi daerah. Tanpa langkah cepat dan terukur, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat berisiko kehilangan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Yana, Bali TV. Bertepatan dengan puncak Dies Natalis ke-41, Universitas Warmadewa Unwar melepas sebanyak 1.115 orang lulusan pada upacara wisuda ke-79 periode September tahun 2025 di Demeru, Sanur. Ribuan lulusan yang diwisuda berasal dari 8 fakultas dilepas oleh Rektor Unwar, Profesor Dr. Insinyur Igede Surenaya Pandit MP. (1.115) lulusan yang diwisuda berasal dari 8 fakultas, yakni sebanyak 470 orang lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 247 orang Fakultas Teknik dan Perencanaan, 149 orang Fakultas Hukum, 41 orang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 22 orang Fakultas Sastra, 37 orang Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, 2 orang Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan 147 orang dari Fakultas Pasca Sarjana. Rektor Unwar Profesor Gede Surenaya Pandit didampingi para wakil rektor mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di Unwar. Pihaknya bersyukur di tahun 2025 ini Unwar berhasil masuk ke dalam rankingan perguruan tinggi kelas dunia Times Higher Education Impact Ranking yang menilai perguruan tinggi berdasarkan capaian SDGs. Atas nama rektor dan seluruh pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat dan sukses kepada 1.115
wisudawati yang hari ini kita lepas. Semoga kelulusan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rekognisi Warmadewa tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Profesor Dr. DRS Anak Agung Gede Oke Wisnumurti MSI mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, orang tua dan keluarga, sembari mengucap syukur atas keberhasilan yang diraih. Ia berpesan agar para alumni memiliki karakter Sabto Bayu, critical thinking, cerdas, inovatif, solutif, dan profesional. Dengan keunggulan yang dimiliki ini diharapkan mampu mengembangkan potensi, memenangkan kompetisi guna meraih cita-cita. Saya berharap seluruh wisudawan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan gelar sarjana yang diperoleh hari ini adalah langkah awal untuk meneruskan dan menuju mimpi-mimpi besar, baik itu di dalam karir, pekerjaan maupun bidang usaha yang ingin digeluti. Karena perubahan zaman, tantangan global ini memang sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita persiapkan sumber daya ini secara baik dan unggul dalam merebut persaingan yang semakin ketat ke depan. Dengan tambahan wisudawan sebanyak 1.115 orang, maka total jumlah alumni Unwar saat ini adalah sebanyak 47.302, dengan mahasiswa aktif pada tahun akademik 2004-2025 sebanyak 12.136 orang. Desa Aryani, Bali TV. Institut Teknologi dan Kesehatan ITKes Bali kembali menggelar pelantikan dan angkat sumpah program studi pendidikan profesi nurse dan program studi pendidikan profesi bidan tahun 2025. Pelantikan dan pengangkatan sumpah profesi diikuti sebanyak 126 lulusan yang telah mengikuti uji kompetensi nasional. Institut Teknologi dan Kesehatan ITKes Bali terus melahirkan SDM Bali berkualitas di bidang kesehatan. Rektor ITKes Bali IGD Putu Dharma Suyasa melantik dan mengangkat sumpah 126 tenaga kesehatan. Mereka yang dilantik diangkat sumpah yakni 99 orang lulusan dari profesi nurse reguler, 14 orang dari lulusan profesi nurse RPL, dan 13 lulusan profesi bidan reguler. Untuk menjadi tenaga kesehatan profesional, para lulusan sudah mengikuti uji kompetensi nasional UKOM. Pada UKOM Juli 2025, lulusan ITKes Bali kembali mencatatkan diri untuk lulusan terbanyak tingkat nasional. Nurse reguler yang mengikuti UKOM sebanyak 106 orang, dinyatakan lulus 99 orang. Lulusan nurse RPL yang ikut UKOM 14 orang, dinyatakan lulus 100%. Dan lulusan bidan reguler yang ikut UKOM 14 orang, dinyatakan lulus 13 orang. Ini artinya tingkat kelulusan UKOM tahun ini melewati angka 98%. Selain itu, ITKes Bali telah memperoleh akreditasi unggul dari BAN PT dan seluruh prodi di ITKes Bali sudah terakreditasi. Raihan ini menunjukkan pengakuan pemerintah kepada ITKes Bali sebagai kampus berkualitas unggul. Kami mengucapkan syukur karena kelulusan UKOM bagi mereka yang dilantik hari ini luar biasa tinggi dan jauh melampaui rata-rata uji kompetensi nasional tingkat kelulusannya. Terkait dengan peluang kerja, bagi keperawatan itu tersedia luar biasa karena banyak sekali sekarang klinik yang dibuka di Bali dan juga masih banyak sekali peluang untuk bekerja ke luar negeri. Untuk profesi bidan, masih banyak diperlukan pada area-area misalnya terkait dengan entrepreneur, terkait dengan hal-hal yang menjurus kepada kesehatan ibu, kesehatan anak, mom spa, baby spa, itu tambahan yang kita berikan selain memang mereka nanti mampu dan pasti kompeten untuk bekerja di bidang pelayanan kesehatan. Sementara itu Ketua Yayasan PPLPK Bali Ida Bagus Arke menyebutkan peluang kerja bidan diperlukan setiap insan sepanjang hayat selama ada ibu hamil dan anak yang lahir. Pihak yang menekankan dengan predikat unggul, ITKes Bali terus menjadi kampus tersukses mengantarkan lulusannya bekerja ke luar negeri. Lihat faktanya,
di rumah sakit internasional. Banyak sudah diterima di situ, bahkan yayasannya bekerja sama dengan kita. Kemudian kalau dari segi tadi peluang bidan, selama ada orang kawin, pasti ada orang hamil, pasti ada orang melahirkan. Disitulah kehadiran bidan. Jadi bidan itu sudah bisa praktik mandiri, apalagi pengembangan sekarang dengan spa baby dan lain sebagainya. Salah satu lulusan terbaik dari program studi profesi bidan, Ayudian Febiana mengungkapkan rasa bangga karena telah menempuh pendidikan di ITKS Bali. Kalau untuk peluang kerja itu menurut saya sendiri itu sangat luas ya Pak ya. Terutama kita bisa buka yang seperti yang dikatakan Bapak Rektor, yaitu baby spa, terus perawatan untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui hingga bayi. Itu merupakan suatu peluang kerja yang luas. Selain pelantikan serta pengambilan sumpah profesi bidan dan nurse, dilaksanakan pula penyerahan piagam penghargaan kepada 9 lulusan terbaik dari masing-masing program studi. Sukma Bali TV. Easy Career Center menggelar Bali International Career Expo atau BICE ke-9 tahun 2025. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi dampak positif kepada semua pihak, baik mahasiswa, alumni, para partner hotel, penempatan kerja, maupun masyarakat luas yang membutuhkan platform pencarian pekerjaan, tempat magang, dan para penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja. Bali International Career Expo BICE ke-9 tahun 2025 berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 17 sampai 19 September 2025. Acara ini nantinya akan ditutup dengan gala dinner, penandatanganan MOU, serta awarding night. Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, didampingi oleh Direktur Utama Elizabeth International Hotel and Business School, Putu Sri Budani, beserta undangan lainnya yang ditandai dengan pemukulan gong. Bali International Career Expo pertama kali digelar pada tahun 2017 atas inisiatif mendiang founder Elizabeth International, Coach Nyoman Sukodano. BICE hadir sebagai salah satu bursa kerja terbesar di Bali yang bertujuan untuk menyediakan platform bagi pengusaha, agen tenaga kerja, dan pihak industri untuk bertemu dengan para pencari kerja maupun mahasiswa, khususnya di bidang hospitality, baik di dalam maupun luar negeri. Tahun ini sebanyak 71 brand dari hotel, resort, villa, BPR, hingga agen penempatan magang dan kerja, baik land base maupun cruise line ikut berpartisipasi. Hari ini kami Elizabeth International mengadakan Bali International Career Expo yang ke-9. Jadi Bali International Career Expo ini dilaksanakan untuk memberikan ruang atau wadah kepada industri untuk hadir langsung kepada anak-anak kami di Elizabeth International. Jadi kami menghadirkan 71 brand hari ini dan mendatangkan 2.000 mahasiswa aktif Elizabeth International. Bali International Career Expo 2025 mengusung tema Sugih Mulih. Sugih artinya kaya, mulih, pulang. Jadi intinya adalah ketika kamu sudah kaya, bukan kaya tentang materi saja ya, tetapi kaya akan peluang, kaya akan pengetahuan, kaya akan banyak hal, pulanglah, bangunlah kampung halamanmu. Jangan lupakan kampung halamanmu. Nah, kami ingin menghadirkan industri secara langsung, baik itu hotel, restoran, kemudian ada juga penempatan, agen penempatan kepada anak-anak. Jadi mereka akan mendapatkan anak-anak langsung yang ingin bertanya apa itu brand mereka, bagaimana brand mereka, ada yang ingin membawa CV juga seperti itu. Dan anak-anak juga akan mendapatkan insight langsung bagaimana industri itu sebenarnya. Kegiatan ini dimotori oleh esikader.com sebagai organizer resmi. BICE 2025 juga menghadirkan sekitar 2.000 mahasiswa aktif Elizabeth International yang akan terlibat selama 3 hari penyelenggaraan. Selain bursa kerja, acara turut diramaikan dengan culinary festival yang digawangi mahasiswa jurusan Pastry and Culinary Art, di mana para pengunjung dapat menikmati langsung aneka kreasi kuliner karya mahasiswa. Kami dari Pemprov Bali dan SDM tentunya sangat mengapresiasi ya BICE 9 ini. Ini 2 kali saya mengikuti tahun lalu dan tahun ini, dan ternyata ada peningkatan dari sisi pemberi kerja atau dari
menciptakan brand yang mengisi kegiatan selain ada usaha kecil mikro dan menengah. Tetapi yang sangat penting ternyata kalau tiap tahun ada progres, ada peningkatan, maka ada trust di sana, ada kepercayaan dari hilir dari industri bahwa ya di user bahwa urusan khususnya di LTK Elisabeth ini punya standar yang siap kerja. Acara ini juga menjadi wadah penting bagi industri untuk menemukan talenta terbaik sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polda Bali sita 3.925 butir pil koplo dari 3 pelaku. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, woi, Dara! Mie burung Dara ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung Dara lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung Dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung Dara goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung Dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung Dara. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap kasus penyelundupan pil koplo ke Bali. Pelakunya 3 orang berhasil diringkus dan menyita ribuan pil koplo. Para pelaku yang diringkus yakni Baijuri 21 tahun, seorang residivis, Muhammad Amir Fatah 25 tahun, dan Eko Wahyudi 24 tahun. Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Inengah Sadiarte menjelaskan terungkapnya berkat informasi warga adanya peredaran pil koplo di Taman Dewa Ruci, Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta. Anggota Unit 2 Subdit 1 Ditreskrimsus bergerak menuju TKP dan Baijuri yang sedang transaksi dan petugas menyita 1032 butir. Rencananya pil tersebut dijual sebanyak 10 butir, selanjutnya dilakukan pengembangan ke kos pelaku di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kuta, dan ditemukan pil putih berlogo Y sebanyak 760 butir. Selain itu, pil warna kuning berlogo DMP sebanyak 360 butir. Baijuri mengaku memesan 30.000 butir pil koplo dan masih sisa 2.152 butir. Pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan melalui media sosial. Bandarnya berinisial RO tinggal di Jember, Jawa Timur. Selain pil koplo, polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 2.061.000, HP dan sepeda motor. Selanjutnya tersangka Muhammad Amir Fatah ditangkap di Jalan Tunjung Sari dan Pasar Barat. Petugas mengamankan Amir di TKP. Saat dilakukan penggeledahan diamankan 1 bungkus plastik berisi 1011 butir pil koplo. Pelaku Amir mengaku beli pil tersebut dari temannya.
Selanjutnya polisi langsung mengembangkan kasus ini dan menangkap tersangka Eko di Jalan Taman Sari, Kelan, Kecamatan Kute. Selain itu petugas mengamankan 762 butir diduga pil koplo terdiri dari 620 butir pil kuning logo DMP dan 100 butir pil putih logo Y. Pelaku mendapatkan barang tersebut dengan cara memesan melalui media sosial yang nama akunnya Rohan sejumlah 30.000 butir dalam 3 kali pemesanan. Pada saat ditangkap, barang bukti adalah sisa dari yang belum terjual sebanyak 1.792 butir yang berwarna putih berlogo Y dan 360 butir pil kuning berlogo DMP. Ditambahkan AKBP Inengah Sadiarte, obat keras ini menyebabkan efek samping pada sistem saraf pusat, peningkatan pusing, ngantuk, kebingungan, kesulitan berkonsentrasi, gangguan koordinasi terutama berbahaya bagi pekerja yang bekerja pada malam. Selain itu penglihatan buram, kurang responsif, cemas, mengamuk, berhalusinasi, bicara yang tidak jelas, gangguan kognisi, tekanan darah rendah, hipotensi, amnesia, serta gagal napas hingga koma. Raiswantara, Bali TV. Direktur Poltekpar Bali, Ide Bagus Putu Puja, membuka International Seminar on Achieving BRIN Research Grants and Social Security kerjasama Poltekpar Bali dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kansai University. Seminar internasional ini dirancang sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas akademisi dan peneliti dalam mengakses hibah riset kompetitif, membangun jejaring kolaborasi internasional, sekaligus membahas isu-isu strategis mengenai jaminan sosial, penelitian, dan inovasi. Sebelum seminar diadakan penandatanganan kerjasama antara Ide Bagus Putu Puja selaku Direktur Poltekpar Bali dengan Irwanda Wisnuwardana, Head Research Center for Corporation and People Economy. Menurut Ide Bagus Putu Puja selaku Direktur Poltekpar Bali, melalui seminar internasional ini diharapkan menghasilkan penelitian internasional yang bisa diimplementasikan pada pengembangan pendidikan vokasi yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan pariwisata Bali. Juga institusi atau lembaga-lembaga lain dalam rangka untuk kita meningkatkan riset yang sifatnya internasional. Mungkin dampaknya nanti Pak ke pariwisata Pak, seperti nanti. Nah, dengan melakukan riset ini, dari hasil riset ini kita bisa rekomendasikan ya terhadap dampak-dampak, terutama kaitannya dengan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Agus Eko Nugroho, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan, BRIN hadir untuk semua termasuk peneliti di dalam dan luar negeri, karena transfer knowledge dan kolaborasi sangat diperlukan apalagi Bali sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, sehingga hasil riset di Bali bisa dimanfaatkan ke daerah lain. Iya, tentu kita berharap bahwa kegiatan seminar ini menjadi langkah awal ya, untuk kolaborasi lebih dekat lagi, utamanya di area riset, karena memang BRIN hadir untuk semuanya, bukan untuk BRIN, dan karena itu kita selalu mengencourage para peneliti, para pusat riset untuk menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk dari dalam negeri, dari dalam penelitian misalnya Poltekpar Bali juga kita kolaborasikan dengan peneliti-peneliti asing mitra kita.
Karena itu transfer knowledge, kolaborasi sangat penting. Seminar diikuti dosen di lingkungan Poltek Parbali menampilkan narasumber Profesor Sigenori Isida, Professor of Social Security and Insurance Economic Kansai University, Irwanda Wisnuwardana PhD, Kepala Pusat Riset Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Yoshihiko Uno, Profesor in Policy Studies Kansai University, Japan Federation of Labor and Social Security Attorney Association, dengan moderator Dr. Putudiah Sastri Pitanatri. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Lahan produktif terjepit, aturan tata ruang dan moratorium pembangunan mendesak dilakukan. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, masifnya alih fungsi lahan mengakibatkan terhimpitnya lahan produktif seperti yang ada di wilayah Kota Denpasar. Keberadaan lahan produktif dikepung pembangunan yang begitu masif yang mengakibatkan semrawutnya tata ruang serta menimbulkan berbagai persoalan yang pelik. Pasca bencana banjir yang menimpa Bali, pemerintah Provinsi Bali memberlakukan moratorium pembangunan dengan alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial seperti hotel, villa maupun restoran. Kebijakan ini dinilai mendesak dilakukan guna menjaga Bali. Langkah moratorium ini mesti dibarengi dengan evaluasi tata ruang dan tata kelola pariwisata Bali yang baik. Terlebih saat ini keberadaan lahan produktif semakin terjepit akibat masifnya alih fungsi lahan. Akademisi sekaligus Rektor Universitas Warmadewa Profesor Gede Suronaya Pandit mendorong penegakan aturan tata ruang dan menyetop alih fungsi lahan dengan moratorium pembangunan sebagai upaya meminimalisir bencana banjir agar tidak kembali terulang. Pihaknya menekankan momentum banjir kali ini dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga agar seluruh pihak memiliki tanggung jawab menjaga alam Bali. Selain moratorium dan penegakan aturan tata ruang, normalisasi sungai juga harus segera dilakukan. Sebagai institusi perguruan tinggi, memberikan masukan atau ikut mendorong agar banjir ini tidak akan berkelanjutan di kemudian hari dengan yang pertama adalah membatasi alih fungsi lahan dengan cara membatasi beberapa bangunan, baik yang bangunan pariwisata maupun sarana infrastruktur lainnya yang menyebabkan daerah resapan air itu terganggu. Oleh karena itu sangat penting adanya tata ruang yang sesuai dengan peruntukan itu perlu disikapi dan dimaknai dengan baik. Jangan sampai tata ruang yang tadinya memang
diuntukkan untuk daerah resapan, karena Bali adalah destinasi pariwisata, akan berubah fungsi, beralih fungsi dia menjadi bangunan hotel, ya bangunan gedung, atau mungkin bangunan-bangunan lain yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah. Profesor Gede Suronaya Pandit menekankan yang dibutuhkan adalah pengaturan yang tegas dan pemerataan pembangunan agar dampaknya dapat dikendalikan. Alih fungsi lahan tidak bisa dihapus tetapi bisa diatur. Pemerintah harus berani menegakkan aturan dan menindak pelanggaran serta memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di satu kawasan. Sukma Bali TV. BKS LPD Kabupaten Bangli menggelar pelatihan bagi prejuru dan karyawan LPD se-Kabupaten Bangli yang bertempat di Desa Pengotan Bangli dari 15 sampai dengan 18 September 2025. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai LPD. Pelatihan ini diikuti oleh 70 orang peserta yang merupakan karyawan LPD se-Kabupaten Bangli, termasuk beberapa karyawan LPD yang baru bangkit. Dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali, materi yang diberikan diantaranya tata kelola dan administrasi pembukuan LPD dan penyehatan LPD. Pelatihan ini dilaksanakan selama 4 hari, terdiri dari 2 angkatan, masing-masing angkatan terdiri dari 35 peserta. Sumber dana pelatihan ini dari dana pemberdayaan 5% yang disetorkan oleh LPD di seluruh Bali. Pembukaan pelatihan ini turut dihadiri oleh Kepala LPD Provinsi Bali, Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan, MDA, BPD, Ketua BKS Kabupaten Bangli, dan Koordinator LPD Bangli. Ketua Umum BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan dalam kesempatan tersebut memberikan dukungan penuh dan motivasi kepada para peserta untuk terus meningkatkan kompetensi agar bisa bekerja dengan maksimal untuk mendukung kemajuan LPD ke depan. Pelatihan ini merupakan agenda rutin BKS LPD Provinsi Bali untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pengurus LPD. Sebelumnya, pelatihan serupa diikuti oleh berbagai level pengurus LPD dengan materi berbeda seperti pelatihan untuk pengawas, pengurus, bagian operasional, dan lainnya. Dari pelatihan ini diharapkan peserta mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajuru dan karyawan LPD sehingga bisa bersama-sama meningkatkan kinerja LPD. Sementara Ketua Panitia Pelatihan mengatakan bekal ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini tentu akan sangat berguna untuk mendukung pekerjaan sehari-hari pegawai LPD dan harapannya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Tentang tata kelola LPD dan penyehatan LPD. Nah, kira-kira hari ini kan LPD yang baru bangkit, Pak. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya LPD yang baru bangkit itu biar di dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam LPD itu biar mengikuti aturan yang sudah ada. Dari pelatihannya dari mana aja, Pak, yang melatih LPD, Pak, hari ini, Pak? Untuk narasumber dari LPD provinsi maupun kabupaten. Nah, harapannya, Pak, dengan adanya pelatihan hari ini apa harapannya, Pak? Harapan kami dari LPD Kabupaten Bangli biar LPD bisa berkembang dan tumbuh seperti LPD yang sudah berkembang lainnya. Selain pelatihan untuk pegawai bagian operasional, BKS LPD Provinsi Bali juga terus mendorong digitalisasi LPD, salah satunya dengan memberikan bantuan komputer kepada LPD yang baru berdiri maupun yang belum memiliki komputer dan termasuk programnya. Hal ini untuk terus mendorong digitalisasi LPD agar LPD adaptif dengan perkembangan zaman, bisa memberikan pelayanan prima kepada nasabah di era digital sekarang ini. Humas BKS LPD Provinsi Bali melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Tenis meja Bali kirim 1 atletnya menuju SEA Games. Cat Color dengan daya sebar yang luas,
Ori. Jalan San Kasih Indonesia. Nyaga dilo. Mie burung dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung dara. Jane sing kodak-kodak. Pemirsa, prestasi demi prestasi ditorehkan cabang olahraga tenis meja. Usai meraih 2 medali di ajang PON 2024, kini untuk pertama kalinya satu atlet tenis meja Bali masuk pelatnas seleksi SEA Games. Di bawah kepemimpinan Komjen Polisi Purnawirawan Petrus Reinhard Golose, Perhimpunan Tenis Meja Indonesia Bali berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Pada Pekan Olahraga Nasional 2024 di cabang tenis meja kontingen Bali berhasil meraih 2 medali sekaligus, yakni medali emas dan medali perunggu. Kali ini untuk pertama kalinya PT MSI mengirim 1 atletnya untuk mengikuti pelatnas menuju SEA Games. Komjen Polisi Purnawirawan Petrus Reinhard Golose, Ketua PT MSI Bali mengatakan kesuksesan atlet tenis meja Bali tidak lepas dari kesempatan untuk bertanding yang diberikan secara bebas. Seluruh atlet baik itu junior maupun senior bisa berlatih dan bertanding bersama. Pihaknya memberikan kesempatan yang sama kepada semua atlet untuk bisa menorehkan prestasi. Porprov tenis meja pingpong yang dilaksanakan 2025 ini adalah Porprov yang termegah, terbaik, dan bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa. Dan kita lihat juga hasil dari Bali pada waktu PON, kita bisa mendapat medali emas, juga medali perunggu, 2 medali perunggu, dan sekarang 1 atlet dari Bali bisa mengikuti pelatnas dan persiapan SEA Games. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah tenis meja di Bali. Nah, ini dengan kita mengcombine, kita menggabungkan antara pemain junior dan senior, hasil pemantauan kita bisa melihat bahwa kalau kita memberikan kesempatan kepada atlet-atlet yang muda, maka mereka akan menjadi atlet-atlet yang berprestasi dan bisa menciptakan peluang yang luar biasa untuk kemajuan generasi muda. Ditambahkan, ia menekankan kepada seluruh atlet tenis meja untuk selalu mengutamakan sportivitas, salah satunya tidak menggunakan doping. Sebagai mantan kepala BNN RI, dirinya selalu berpesan kepada seluruh atlet dan generasi muda untuk menjauhi narkoba. Raiswantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.